Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, ku rindu. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada
Sebab kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, kita tetap mau mengucap syukur. Berjuang setiap hari kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Aku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia menolong. Penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia menolong, hanyalah dirimu. Penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa kami yang di surga, penolong kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Saat kami dalam kesesakan, saat pintu tertutup, Engkau datang memberikan kami pertolongan. Engkau membukakan pintu bagi kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Di saat kami sakit, Engkau datang menyembuhkan kami. Kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Hamba berdoa, Tuhan urapi firman-Mu. Tuhan urapi setiap hati kami. Biarlah boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Hati kami siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan saat ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah pagi hari ini
akan berbicara tentang cara tepat mengatasi masalah. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, firman Allah berkata demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari, kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perwira, hamba perwira yang ada di kota Kapernaum. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dulu tentang persoalan, tentang masalah yang kadang-kala silih berganti yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, masalah itu tidak melihat status, tidak melihat siapa. Makanya saudara-saudara, masalah pun timbul terjadi kepada seorang perwira yang ada di Kapernaum. Saya dan saudara tidak steril dengan masalah. Siapapun kita ada masalah. Entah masalah dalam pekerjaan, entah masalah dalam keluarga, entah masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak steril, kita tidak bebas yang dari namanya masalah. Entah itu masalah kecil, entah itu masalah besar. Artinya saudara-saudara, kita tidak kebal dengan masalah. Kita tidak imun dengan masalah, saudara-saudara. Makanya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengatasi setiap masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, masalah yang kita hadapi, semua orang punya porsi dan kapasitas masing-masing. Masalah saya berbeda dengan masalah saudara. Masalah yang A berbeda dengan masalah B, saudara-saudara. Karena setiap kita punya porsi, punya kapasitas masing-masing. Nah, sudah tahu bahwa sumber dari masalah itu adalah iblis. Saudara ada dalam satu persoalan, saudara dalam masalah, sumber segala sesuatu itu dari iblis. Makanya saudara perhatikan, coba kita lihat sebelum kita akan melihat bagaimana cara mengatasi masalah. Kita lihat dulu tentang sumber dari masalah itu, saudara. 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan begini, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa
yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Makanya firman Allah katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga bahwa lawan kita itu adalah iblis. Sumber dari segala masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah iblis, saudara-saudara. Kadang-kala iblis memakai orang, kadang-kala iblis memakai pribadi seseorang supaya kita menjadi lemah. Makanya saudara-saudara, firman Allah katakan kita harus sadar, kita harus waspada, berjaga-jaga lawan kita iblis. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita lemah, ketika kita tidak beriman sepenuhnya kepada Tuhan, iblis begitu gampang untuk menelan kita. Makanya di ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara ada dalam masalah, begitu juga dengan teman-teman saudara kita. Kita ada dalam suatu permasalahan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita mau keluar dari masalah? Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah mencatat, saudara-saudara, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka begitu hidup, begitu baik di Taman Firdaus. Muncul masalah, saudara-saudara. Iblis datang menggoda mereka, akhirnya mereka menyimpang dari firman Allah. Muncul lagi masalah, saudara-saudara. Masalah semakin besar. Muncul Kain dan Habel. Dosa semakin berkembang, saudara-saudara. Masalah muncul dari Adam dan Hawa, kemudian dari keluarga, kemudian sampai kepada bangsa-bangsa, mengglobal, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 6, akhirnya Tuhan menghukum dunia dengan air bah, dengan zaman Nuh pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, dan masalah terus semakin besar, semakin kompleks, apalagi di akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di situ diceritakan bagaimana manusia pada akhir zaman. Masalah semakin besar. Bukan berarti, saudara-saudara, kita bebas dari masalah, tetapi saudara-saudara, kadang-kala masalah membuat kita semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita menyadari bahwa hidup kita ini, kita tidak mampu berjalan sendiri. Ada saatnya kita merasa kuat, kita pasti bisa, tetapi saudara-saudara, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Makanya saudara-saudara, mari kita akan perhatikan tentang apa kata Alkitab dari bagaimana mengatasi masalah dalam cerita firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam Injil Matius pasal 8 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi suatu masalah, saudara-saudara. Yang pertama, mari kita perhatikan, saudara-saudara, mulai ayat yang ke-5 dalam Injil Matius. Ayat yang ke-5 dikatakan begini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yang pertama, saudara-saudara, cara tepat kita menghadapi suatu tantangan, beban yang begitu berat, adalah kita hadapi masalah dengan membangun semangat. Seorang perwira, ketika Yesus masuk di Kapernaum, seorang perwira datang mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perwira ini dia bangun semangatnya, sekalipun dia ada dalam masalah, dia bangun semangatnya untuk datang kepada Tuhan. Perwira di sini, saudara-saudara, berbeda dengan prajurit. Perwira di sini dia seorang perwira, dia memimpin 100 prajurit. Dia itu kalau dalam kelompok pasukan Romawi itu dikenal dengan nama centurion. Artinya centurion di sini adalah
tentara elit daripada pasukan Romawi yang membawahi 100 prajurit. Jadi saudara, kalau perwira itu pangkatnya itu sudah mungkin ya, kalau di Sidoarjo sini dia dan Ramil ya menguasai Sidoarjo. Nah, pada waktu itu perwira ini dia menguasai Kapernaum. Dia mungkin kepala pasukan tertinggi Romawi yang ada di Kapernaum. Dia seorang yang dihormati, seorang pasukan elit Romawi. Jago dia berperang. Dia dididik dengan begitu luar biasa untuk berperang. Dia pasukan elit. Kalau di Indonesia ada pasukan elit. Pasukan elit angkatan laut itu pasukan kata. Pasukan elit itu di angkatan darat itu Kopassus. Dia itu orang yang luar biasa. Dan ketika hambanya sakit, ada dalam suatu masalah, ada dalam suatu persoalan, seorang perwira, seorang pejabat, bisa dikatakan seorang pejabat, dia datang kepada Tuhan. Dia ada satu masalah, tetapi dia membangun semangatnya untuk datang kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perwira ini pasti dia mencari kemana-mana supaya hambanya ini bisa sembuh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sakit ini bukan perwira tetapi hambanya. Betapa rendah hatinya perwira ini, hambanya yang sakit, tetapi dia datang kepada Yesus supaya hambanya bisa sembuh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ada dalam satu masalah, mari kita membangun semangat untuk hidup menghadapi masalah. Kadang-kala kita sudah berputus asa dengan berbagai banyak masalah, silih berganti. Masalah satu sudah selesai, masalah yang baru muncul lagi. Itulah kehidupan, saudara-saudara. Makanya Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Amsal pasal yang ke-18, Amsal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, ketika kita menghadapi suatu masalah, mari kita bangun semangat. Makanya Amsal katakan, Alkitab katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apa yang kita derita hari-hari ini, saudara-saudara? Kadang-kadang mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu. Mari bangun semangat itu. Di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan begini, the spirit of the man will be his support. Artinya, saudara-saudara, semangat itu yang memampukan kita untuk bertahan menghadapi semua masalah. Semangat yang ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membangun semangat. Sama seperti perwira itu. Dia dalam satu persoalan, masalah yang begitu besar, tetapi dia membangun semangatnya untuk dia bangkit, dia datang mencari pertolongan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bangun semangat, saudara. Makanya Alkitab katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang memulihkan semangat yang patah kita itu hanya Yesus. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita. Saudara-saudara, kita lari kepada Yesus. Kita ceritakan kepada Yesus. Dan Yesus adalah sumber segala pertolongan, akan memberikan kita pertolongan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang kalau bersemangat, dia mampu menghadapi segala sesuatu. Makanya firman Allah katakan,
semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari saudara-saudara, kita bersuka cita, kita tetap semangat menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, kita perhatikan lagi saudara-saudara di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, di ayat yang ke-6, dikatakan begini, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yang kedua, ketika kita ada dalam masalah, datang kepada Yesus. Perwira ini, dia datang kepada Yesus. Dia lepaskan segala status yang ada di dalam hidupnya. Dia seorang pejabat, dia seorang perwira, tetapi dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia katakan kepada Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Perwira ini bukan orang Yahudi, dia orang Roma, orang Romawi. Saudara-saudara, makanya dia pergi kemana-mana dulu untuk mencari pertolongan. Saudara-saudara, tetapi dia sudah pernah mendengar bahwa Yesus adalah pembuat mujizat. Yesus adalah penolong. Dia datang cari Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, Yesus akan memberikan kita pertolongan. Hanya Yesus yang memberikan kita jalan keluar. Makanya saudara-saudara, dalam hidup kita ini kita bangun semangat, kita bangun jiwa kita, supaya kita terus mencari Yesus. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya yang memberikan kita pertolongan. Amin, saudara-saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat lagi cerita tentang perempuan yang pendarahan, dia begitu semangat untuk mencari Yesus. Coba kita lihat ayat itu, saudara-saudara. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29, firman Allah berkata demikian. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, di tengah-tengah orang banyak yang begitu berdesak-desakan, ada seorang perempuan yang sudah menderita selama 12 tahun penyakit pendarahan, mengalami pendarahan. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang ke-26 dikatakan begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka dia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang katakan begini, saudara-saudara, ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, perempuan ini begitu semangat untuk mencari Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, berdesak-desakan. Perempuan ini dia berusaha untuk menjamah Yesus, saudara-saudara. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, ketika dia mendekati Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Dengan iman dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman, saudara-saudara, berjumpa dengan kuasa Allah menghasilkan mujizat, saudara. Firman Allah katakan, berhentilah pendarahannya di ayat yang ke-29, dan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, datang kepada Yesus. Berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Yesus. Ceritakan kepada Yesus. Sama seperti perempuan ini, dia punya iman. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalah hidup kita, saya katakan tadi saudara-saudara bahwa biang keroknya itu dari iblis. Dan iblis ingin menghancurkan kita lewat masalah yang kita hadapi. Entah dia dipakai orang lain, tetapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya datang pada Yesus, berseru kepada Yesus. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-11, marilah kepadaku, Matius 11, 28-30, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, ada saatnya kita letih lesu, tidak berdaya. Ada saatnya kita sudah berkata, Tuhan, sudah cukup Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berserulah kepada Yesus. Firman Allah katakan, datang kepada Yesus, letih lesu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Allah katakan 29, pikulah ukuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ajakan juru selamat ini, mari datang kepada Yesus. Siapa yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Letih lesu berbeban berat, datang pada Yesus. Janjinya dia akan memberikan kelegaan. Saudara, kenapa Yesus katakan ini? Karena Yesus tahu manusia itu lemah. Manusia itu butuh pertolongan. Manusia itu butuh kasih Tuhan. Makanya saudara-saudara, ketika kita ada masalah, mari saling mendukung. Suami dukung istri, istri dukung suami. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saling mendukung. Orang tua dukung anak-anak, anak-anak dukung orang tua. Saling mendukung, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai iblis merebut apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Iblis mau kita hancur, iblis mau kita jatuh. Tetapi saudara-saudara, mari kita bergandengan tangan. Amin. Saudara seiman, jemaat Tuhan, mari kita saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Saudara-saudara, datang kepada Yesus. Makanya 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan tahu, Yesus tahu masalah hidup saudara, Yesus tahu pergumulan saudara. Tetapi bagaimana respon kita untuk kita datang kepada Tuhan? Tuhan, inilah hidupku, inilah masalahku. Tapi kadang-kala saudara-saudara, kita sudah berdoa, Tuhan, ini masalah saya. Tetapi kita tetap masih menanggungnya. Itu sama seperti kita naik mobil, saudara-saudara, kita bawa banyak beban, bawa banyak tas begitu, banyak koper. Seharusnya kita sudah letakkan di mobil. Kita naik mobil. Kadang-kala saudara-saudara, kita sudah berdoa, sudah serahkan kepada Tuhan. Tetapi sama seperti kita di dalam kendaraan, harusnya kita taruh tasnya, kita masih pegang. Turun lagi kita masih turun, selesai doa kita masih pegang lagi kopernya. Akhirnya masalah tidak selesai-selesai karena kita masih pegang kopernya. Harusnya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Amin. Urusannya kita lakukan firman Tuhan. Jangan bawa terus saudara-saudara, berat beban itu. Sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya serahkan kepada. Sudah serahkan kepada Tuhan. Jangan ambil lagi. Wah Tuhan, punyaku itu masalahku. Ya kan? Kalau sudah serahkan kepada Tuhan, itu urusannya Tuhan. Urusannya kita, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup kita mengucap syukur, hidup kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain.
Amin, saudara-saudara. Haleluya. Mari saling menguatkan. Kemudian yang terakhir kita lihat saudara-saudara, ayat yang ke-7, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-7, dikatakan begini. Matius pasal yang ke-8 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, Aku datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, tetapi ada perbincangan di sini saudara-saudara. Mari kita akan melihat tentang iman yang luar biasa. Tetapi jawab perwira, Yesus katakan di ayat yang ke-7, Aku akan datang kepadamu. Saudara, ini respon Yesus, saudara-saudara. Yesus dia datang, Tuhan, hambaku sakit. Ayat 7 dia katakan, Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, Yesus selalu peduli dengan kita. Yesus penuh dengan belas kasihan. Ketika kita datang, dia langsung respon, saudara-saudara. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, tetapi perwira itu jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kemudian dia jelaskan, saudara-saudara, tentang di ayat yang ke-9 tentang profesinya. Dia katakan begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang perwira ini ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak mau merepotkan Yesus. Dia percaya sungguh kepada Yesus. Dia cuma katakan, Yesus katakan sepatah kata saja. Saudara, makanya di ayat yang ke-10, Yesus mendengar hal itu heranlah melihat iman daripada seorang perwira. Karena dia seorang perwira, dia bisa katakan kepada prajuritnya pergi, prajurit itu akan pergi. Datang, prajurit akan datang. Saudara, iman daripada seorang perwira ini adalah iman yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, perwira ini menanggapi Yesus dengan iman. Dia katakan sepatah saja kata. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah iman yang luar biasa. Cara kita menghadapi masalah, yang pertama kita membangun semangat, datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, mari kita membangun iman kerohanian kita. Mari kita bangun iman sepenuhnya kita kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Sama seperti iman dari perwira ini, dikatakan, katakan sepatah kata. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan, ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini dia seorang, kalau perwira biasanya pejabat, rumahnya itu begitu bagus ya. Kalau sudah lihat rumah-rumah pejabat, bahkan punya rumah dinas pejabat. Tetapi perwira ini dia begitu merendahkan diri, dia kata, Tuhan, engkau tidak layak di rumah. Mungkin ini berbicara tentang kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, dia hanya katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa. Mari kita bangun iman kita hari-hari ini, saudara. Dunia sekarang sedang bergejolak, saudara-saudara. Di Manado dulu yang tidak ada banjir, tapi ini juga ada. Tetapi ini lebih parah, saudara. Dan bencana silih berganti kita, saudara-saudara. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita berharap kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu ini, mari waktu yang singkat ini, kita berusaha untuk meningkatkan iman kita, supaya kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Iblis bekerja hari-hari ini begitu luar biasa, tetapi iman kita juga harus luar biasa hari-hari ini. Amin. Saudara, iblis bekerja dengan begitu giat hari-hari.
Dia ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia ingin menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kita harus giat lagi untuk mengalahkan tipu daya iblis. Makanya saudara-saudara, di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, Efesus 6 ayat 16, coba kita perhatikan di sana. Efesus pasal 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa itu perisai? Saudara, perisai itu seperti yang melindungi. Kalau di dalam prajurit Romawi itu tameng, ya, yang melindungi. Makanya itulah iman kita, melindungi kita dari panah si jahat. Kalau perisai kita sudah lepas, begitu panah itu masuk, dia akan terus tuk 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 tuk. Makanya saudara-saudara, mari kita gunakan perisai iman untuk mengalahkan tipu daya iblis, saudara-saudara, hari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Saudara juga datang, kita juga bawa masalah. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Makanya begitu dekatlah dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan ada masalah. Masalah kecil ditiadakan, masalah besar dikecilkan. Lebih bagus tidak ada masalah, ya kan? Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar daripada firman Tuhan pagi hari. Seperti seorang perwira, dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan. Yang pertama saudara, dia begitu semangat. Mari kita semangat saudara-saudara. Yang ketiga, datang kepada Yesus, merendahkan diri kepada Yesus, dan bangun iman kita kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menghadapi masalah dengan pola pikir yang benar, serta menyelesaikan dengan cara sesuai firman Tuhan. Amin. Pola pikir yang benar, dan kita berdoa dengan cara firman Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat masalah ini? Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, ya kan? Makanya saudara-saudara, ketika saudara ada badai yang besar melewati lautan hidup ini, percayalah ada laut yang tenang yang Tuhan akan siapkan kepada. Lewat badai hidup, lewat gelombang badai hidup, pasti ada pelabuhan yang membawa kita kepada tempat yang teduh. Makanya saudara-saudara, hadapi hidup ini. Kita hadapi saudara. Kita hadapi dengan begitu semangat, berjalan bersama dengan Tuhan dan menyelesaikan dengan cara sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan pasti kita melewati semua. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Nah, di ayat yang terakhir Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-13, Yesus berkata, saudara-saudara, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, sekarang lagi Tuhan inginkan untuk membangun iman kita dengan percaya kepada Tuhan. Dengan mulut kita imani, saudara-saudara. Berbicara benar, berbicara positif, berbicara yang baik, supaya itu terjadi di dalam hidup kita. Makanya perwira ini berkata, Yesus berkata kepada perwira ini, pulang. Jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Saudara, ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara dipulihkan, jadilah seperti yang saudara percaya. Saudara disembuhkan, jadilah seperti yang saudara percaya. Saudara diberkati, jadilah seperti yang saudara percaya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus hanya berkata, pergi, langsung sembuh, saudara-saudara. Saudara, kita punya Yesus yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita tetap percaya kepada kebesaran Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam setiap hidup kita, saudara-saudara. Dan rencana Tuhan indah pada waktu.
Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Mari kita naikkan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita pertolongan. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Bila hati terasa berat, tidak seorang pun mengerti bebanku. Kadang-kala saudara-saudara, beban hidup kita, mungkin suami tidak mengerti beban hidup kita, mungkin istri, saudara, kakak, adik, orang tua, tetapi hanya Yesus yang mengerti, yang tahu persis keberadaan hidup saya dan saudara. Haleluya. Dan naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kemudian kita akan menyembah Dia
berkah firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, jadikan irama di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarkanlah kami semakin intim bersama-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kau percaya Tuhan, Kau melihat kami, Kau melihat pergumulan kami satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Bapa yang saat ini mengalami kelemahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami katakan Tuhan segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jamah pulihkan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan segala pergumulan beliau Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu memberi jalan yang terbaik. Engkau yang mencukupkan Tuhan. Engkau yang mengenyangkan mereka. Engkau yang memelihara mereka Bapa. Beri hikmat marifat-Mu untuk mereka Tuhan. Biar mereka semakin sabar memimpin kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau Bapa. Untuk anak-anaknya Tuhan, kami serahkan di dalam Engkau Bapa. Cita-citanya, masa depannya, kesehatannya, pendidikannya kami serahkan Tuhan. Kami percaya dan yakin Kau selalu memelihara Bapak Ibu Gembala kami. Kau selalu mencukupkan Bapa. Kau tidak membiarkan mereka cerita Tuhan. Tangan-Mu yang tak pernah banyak menolong mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa dengan rendahan hati kami, dengan bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa negara kami, ampuni Bapa bangsa negara kami. Pulihkan bangsa negara kami, pulihkan perekonomian bangsa Indonesia kami Bapa. Untuk gereja-gereja yang ditutup biarkanlah terbuka. Kami bisa beribadah seperti semula Tuhan. Kami bisa beraktivitas normal lagi Bapa. Kami percaya di balik semua ini ada kebahagiaan, ada sukacita di balik semua ini Bapa. Tuhan, dan lagi kami juga akan memberi persembahan. Biarkanlah persembahan ini menjadikan persembahan yang hidup, menjadikan pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dari menaikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberi korban persembahan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
Ibu Saudara, sebagai pengumuman, hari Selasa ada doa malam masih melalui grup Facebook, kemudian ibadah Sabtu Ceria dan Tunas Remaja pada hari Sabtu, doa puasa pada hari Jumat, dan ibadah raya kita jam 8 pagi di tempat ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Terus kami beritahu saudara untuk kita terus berdoa, kemudian tetap menjaga jarak. Dan saudara, saya mohon bantu saya di dalam doa ya, karena memang dari akhir tahun kemarin kondisi saya sering naik turun ya. Jadi seperti tidak stabil. Jadi saya juga butuh sekali bantuan doa dari saudara ya, supaya saya bisa sehat kembali, bisa melayani lebih lagi untuk Tuhan ya. Jadi kadang-kadang itu tiba-tiba darah itu seperti mendidih ya. Saya juga bingung, Tuhan kenapa saya yang mungkin memang perlu banyak doa puasa, karena kita tahu bahwa musuh kita itu bukan darah dan dagingnya. Jadi seperti saya mengalami seperti diserang, ada aja hal-hal yang sepele bisa jadi besar sekali di mempengaruhi emosi saya. Jadi saudara, saya mohon saudara bantu saya di dalam doa, dukung saya di dalam doa supaya jiwa saya tenang, kondisi saya bisa stabil. Jadi kadang di leher, di perut, di kepala, jadi seperti ikatan itu seperti tak bisa lepas gitu. Jadi saya sampai bergumul. Saya kasihan sama Bapak Gembala ya. Beliau juga seperti kewalahan yang menghadapi situasi ini dalam yang terjadi dalam diri saya. Saya kadang lihat Bapak Gembala, saya sering berdoa, saya bilang, Tuhan kuatkan suami saya, karena menghadapi saya akhir-akhir ini agak sulit. Beliau sedikit kewalahan menghadapi saya, dan saya berdoa supaya saudara dukung saya di dalam doa ya. Saya pernah hampir tidak sadar, itu hanya suara Giselle yang saya dengar waktu itu, dan Tuhan ingatkan, kamu harus berjuang, ada anak kecil, masih ada Giselle juga yang butuh perhatian. Kalau kadang-kadang saya lemah, saudara, saya bilang, Tuhan ambil aja, saya udah gak kuat, saya hadapi hidup ini. Saya ngomong gitu saudara sama Tuhan, tapi puji Tuhan, Bapak Gembala selalu ingatkan saya untuk mengucap syukur, berdoa. Saya sangat bersyukur Tuhan percayakan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Saya tahu saudara banyak doakan saya, saudara memberi perhatian buat kami. Saya sangat berterima kasih. Saya merasa saya punya keluarga. Saya bilang sama Bapak Gembala, kalau Tuhan panggil saya cuma tahu bahwa anak-anak saya di tangan orang-orang yang tepat, yang mengasihi anak-anak saya. Saya bilang gitu sama Bapak Gembala, karena saya merasa bahwa akhir-akhir ini kondisi saya nggak stabil. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu lagi, Tuhan. Rasanya bagaimana saya ini mau melayani Tuhan. Memang beberapa hamba-hamba Tuhan bilang ada yang berusaha untuk, saya nggak tahu ya saudara ya, jadi di alam roh seperti ada yang berusaha untuk menghancurkannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan beri kemenangan. Saya cuma percaya itu. Saya mohon saudara bantu di dalam doa, karena mereka bilang yang diserang yang lemah itu kamu. Dan itu bukan hanya satu hamba Tuhan yang ngomong saudara. Mereka telepon, Kris, kamu jaga-jaga, dia kasih tahu ini loh, ada yang berusaha untuk ini dan itu. Saya bilang, saya nggak tahu. Saya sudah berdoa saudara. Saya tiap jam 2 pagi saya doa. Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu ya, kayaknya leher saya ini seperti ada yang mengikat. Tuhan tolong saya. Puji Tuhan, saya percaya juga jemaat di tempat ini akan berdoa buat saya. Kita saling mendukung ya saudara di dalam doa supaya ikatan sakit ini bisa lepas, Tuhan bisa pulihkan, dan kita bisa sama-sama menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita akan bertemu saudara hari Minggu jam 8 pagi di tempat ini. Kita terus berdoa supaya semua kita, baik keluarga hamba Tuhan maupun jemaat, kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun situasi sedang tidak baik-baik saja, banyak berita-berita yang tidak ini ya, tapi kita mau baca Alkitab. Saya sekarang lebih baik saya baca Alkitab daripada saya buka media sosial saudara, karena membuat kekhawatiran, ketakutan itu yang bikin bahaya saudara ya. Di saya ada berita pun keluarga di Mado, puji Tuhan mereka baik-baik saja ya, walaupun ada beberapa yang alami kekurangan air
banyak yang dipikirkan ya, karena kayaknya saya bilang udah overload mungkin, sudah terlalu banyak yang saya pikirkan. Jadi ya puji Tuhan seperti firman Tuhan tadi bilang, serahkan. Saya sudah serahkan tapi saya pikirin terus. Sudah Tuhan saya serahkan tapi saya pikir terus. Itu yang beberapa teman juga telepon, puji Tuhan katanya ibu gembala yang mendukung saya dalam doa, tetap semangat Grace, Tuhan tolong kita saling menguatkan, sama-sama saling menguatkan. Puji Tuhan. Saudara, saya rindu setiap saudara berdoa, tolong selipkan kami dalam doa saudara. Doakan kami, doakan khususnya saya supaya saya sehat ya. Wah, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah
dari sakit penyakit, virus, bakteri, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan. Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, hai sakit penyakit, engkau tidak berkuasa atas tubuhnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Seluruh kami yang ada sehat kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami sehat, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa mujizat, membawa kesembuhan, membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang pesan pembersih WC tuh. Terus ya tuh. Udah Pak Eko. Ya kalau saya kalau saya mau ibu ya, biasa lah ibu. Kan Bu Eko juga saya tahu ya. kalau saya cuma batuk aja. Iya.